Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Nurmala dari kelas D semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Manajemen Operasional, khususnya pada materi desain barang dan jasa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan gambar host of quality yang telah saya buat berdasarkan kebutuhan pelanggan dan kemampuan teknis perusahaan. Yang pertama, ada keinginan pelanggan. Pada sisi kiri gambar, terdapat 6 keinginan pelanggan, yaitu yang pertama, ringan namun kokoh. Yang kedua, mudah dirakit. Yang ketiga, tahan lama. Yang keempat, kapasitas. Yang kelima, estetika. Yang keenam, mudah dibersihkan. Di samping kanan kolom keinginan pelanggan, terdapat kolom importance rating atau tingkat kepentingan, yaitu yang pertama, ringan namun kokoh di tingkat 3, yang kedua, mudah dirakit di tingkat 5, yang ketiga, tahan lama di tingkat 1, yang keempat, kapasitas di tingkat 4, yang kelima, estetika di tingkat 6, yang keenam, mudah dibersihkan di tingkat 2. Dari sini dapat dilihat bahwa kebutuhan paling tinggi adalah ringan namun kokoh dan yang paling rendah adalah tahan lama. Pada bagian atas tabel terdapat 6 atribut teknis yang dapat dikontrol perusahaan, yaitu yang pertama, ada bahan plastik dan formulasi, yang kedua, sistem penguncian, yang ketiga, ketebalan, yang keempat, bongkar pasang, yang kelima, finishing permukaan, dan yang keenam ada dimensi rak. Hubungan antara keinginan pelanggan dan atribut teknis. Di dalam kotak tengah terdapat simbol titik yang berarti hubungan rendah, lingkaran yang berarti hubungan sedang, lingkaran bertitik yang berarti hubungan tinggi. Pertama, ada ringan namun kokoh, berhubungan tinggi dengan bahan plastik dan formularitas, karena material menentukan kekuatan dan berat. Ringan namun kokoh juga berhubungan sedang dengan ketebalan, karena ketebalan berpengaruh pada kekuatan tetapi tidak sebesar bahan. Lalu, ringan namun kokoh berhubungan rendah dengan dimensi, karena dimensi hanya sedikit mempengaruhi bobot. Yang kedua, ada mudah dirakit. Mudah dirakit berhubungan rendah dengan sistem penguncian, karena mempengaruhi produksi tetapi tidak signifikan. Mudah dirakit juga berhubungan sedang dengan bongkar pasang, karena sistem sederhana memudahkan pembuatan. Lalu, mudah dirakit berhubungan rendah dengan finishing, karena tidak banyak mempengaruhi proses pembuatan awal. Yang ketiga ada tahan lama. Tahan lama berhubungan tinggi dengan bahan plastik dan formulasi, karena material kuat membuat barang menjadi lebih awet. Lalu, tahan lama berhubungan tinggi dengan ketebalan, karena semakin tebal, semakin tahan lama. Tahan lama juga berhubungan sedang dengan finishing, karena finishing melindungi permukaan barang tersebut. Yang keempat ada kapasitas. Kapasitas berhubungan rendah dengan bahan plastik dan formulasi, karena material hanya sedikit terpengaruh pada kapasitas. Kapasitas juga berhubungan sedang dengan ketebalan, karena ketebalan membantu menahan beban. Kapasitas berhubungan tinggi dengan dimensi, karena kapasitas sangat ditentukan oleh ukuran. Yang kelima ada estetika. Estetika berhubungan sedang dengan bahan plastik dan formulasi, karena bahan mempengaruhi tekstur visual. Estetika juga berhubungan tinggi dengan finishing, karena finishing menentukan tampilan akhir dari rak tersebut.
Lalu, estetika berhubungan rendah dengan dimensi karena ukuran tidak terlalu mempengaruhi estetika. Yang keenam, mudah dibersihkan. Mudah dibersihkan berhubungan sedang dengan bahan plastik dan formulasi karena beberapa bahan lebih mudah dirawat. Mudah dibersihkan berhubungan rendah dengan ketebalan karena ketebalan tidak mempengaruhi kebersihan. Mudah dibersihkan berhubungan tinggi dengan finishing permukaan karena lapisan finishing halus mudah untuk dibersihkan. Hubungan antar atribut teknis. Pada bagian atap terdapat tanda hubungan antar atribut. Yang pertama, bahan plastik dan formulasi berhubungan dengan ketebalan karena material kuat cocok dipadukan dengan ketebalan yang baik. Yang kedua, sistem penguncian berhubungan dengan bongkar pasang karena penguncian dan bongkar pasang saling mendukung. Yang ketiga, ketebalan berhubungan dengan dimensi rak karena ketebalan besar dapat memperbesar dimensi. Lalu ada peringkat kepentingan. Yang pertama, bahan plastik dan formulasi peringkat kepentingannya 48. Yang kedua, sistem penguncian peringkat kepentingannya 5. Yang ketiga, ketebalan peringkat kepentingannya 28. Yang keempat, bongkar pasang peringkat kepentingannya 15. Yang kelima, finishing permukaan peringkat kepentingannya 48. Yang keenam, dimensi rak peringkat kepentingannya 29. Dan di kolom paling kanan terdapat penilaian kompetitif perusahaan persaing. Ada perusahaan IKEA dan Napoli. Ada huruf P yang berarti buruk, huruf F yang berarti sedang, huruf G yang berarti baik. Target value. Pada kolom bawah setiap atribut teknis terdapat target yang ingin dicapai perusahaan, yaitu untuk materialnya ABS, untuk sistem penguncian, sistem klip yang kuat, ketebalan 2 cm, bongkar pasang, iya, finishing permukaan, gloss, dimensi rak 3 susun. Evaluasi teknis antara perusahaan Chirac, IKEA, dan Napoli. Yang pertama, bahan atau material. Targetnya yaitu bahan material ABS. Untuk perusahaan Chirac menggunakan bahan ABS. Untuk IKEA menggunakan bahan PP. Dan perusahaan Napoli menggunakan PP. Yang kedua, sistem penguncian. Untuk target sistem penguncian yaitu klip yang kuat. Dari ketiga perusahaan antara Chirac, IKEA, dan Napoli, ketiganya menggunakan sistem penguncian klip yang kuat. Yang ketiga ada ketebalan. Target untuk ketebalan yaitu 2 cm. Untuk perusahaan Chirac, ketebalannya 2 cm. Untuk perusahaan IKEA, ketebalannya 1,5 cm. Untuk perusahaan Napoli, ketebalannya 2 cm. Yang keempat, ada bongkar pasang. Targetnya yaitu ia yang bisa dibongkar pasang. Perusahaan Chirac, IKEA, dan Napoli menggunakan
sistem bongkar pasang. Lalu yang kelima ada finishing permukaan. Target untuk finishing permukaan yaitu gloss. Perusahaan Sirak finishing permukaannya gloss. Perusahaan IKEA finishing permukaannya matte. Dan perusahaan Napoli finishing permukaannya juga matte. Dan yang keenam ada dimensi rak. Untuk target dari dimensi rak yaitu 3 susun. Untuk perusahaan Sirak dimensi raknya 3 susun, perusahaan IKEA 3 susun, dan Napoli 4 susun. Grafik evaluasi teknis. Grafik ini menampilkan perbandingan kinerja 3 merek antara Sirak, IKEA, dan Napoli terhadap setiap atribut teknis yang telah ditentukan pada Host of Quality. Masing-masing atribut teknis memiliki penilaian yang kemudian diplot sebagai garis berwarna. Atribut teknis yang dievaluasi pada grafik adalah jenis bahan, penguncian, ketebalan, sistem bongkar pasang, lapisan finishing, dan dimensi rak. Setiap merek diberi kode. Sirak atau Z diberi warna garis merah atau pink. Untuk IKEA atau A diberi garis hijau, dan untuk Napoli atau B diberi garis biru. 1. Kolom jenis bahan. Sirak berada di posisi paling tinggi, menunjukkan kualitas bahan paling baik, yaitu menggunakan bahan material ABS. IKEA A dan Napoli B berada sedikit di bawah, sama-sama menggunakan bahan material PP. Artinya, Sirak unggul dalam penggunaan bahan yang lebih kuat dan premium. 2. Kolom penguncian. Sirak atau Z masih di posisi tertinggi, penguncian paling kokoh yaitu klip kuat. IKEA A dan Napoli B sedikit di bawah cukup kuat. Untuk Napoli sejajar IKEA namun sedikit lebih rendah. Artinya, dalam sistem penguncian rak, Sirak paling menjaga stabilitas struktur. 3. Kolom kekokohan. Sirak lagi-lagi tertinggi, konstruksi paling stabil. IKEA berada di tengah, cukup kokoh. Napoli paling rendah karena materialnya lebih ringan. Artinya, rak Sirak unggul dalam daya tahan dan kekuatan rangka. Yang keempat, kolom sistem bongkar pasang. Sirak tertinggi, sistem bongkar pasang paling mudah dan stabil. IKEA menengah, Napoli lebih rendah. Proses bongkar pasang kurang stabil atau kurang presisi. Artinya, Sirak memberikan pengalaman perakitan paling baik. Yang kelima, kolom lapisan finishing. Sirak di posisi tertinggi, finishing gloss yang lebih menarik. IKEA dan Napoli berada di bawah, finishing matte biasa. Artinya, Sirak terlihat lebih premium secara visual. Yang keenam, kolom dimensi rak. Sirak tertinggi, ukuran sesuai kebutuhan pelanggan, lebih lapang. IKEA menengah, Napoli paling rendah. Artinya, dimensi Sirak dirasa paling ideal oleh pelanggan. Ringkasan makna garis. 1. Garis merah atau pink itu Sirak atau Z selalu berada di posisi paling atas, yang artinya performanya paling unggul dalam semua atribut teknis. Yang kedua, garis hijau untuk IKEA atau A berada di posisi menengah dan relatif stabil. Artinya, kategori kualitas baik namun tidak seunggul Sirak. Yang ketiga, garis biru Napoli atau B umumnya menjadi yang paling rendah. Artinya, karena bahan lebih ringan, finishing sederhana, dan fitur teknis yang lebih basic.